Shalom, selamat sore, oma-oma yang dikasih Tuhan. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sungguh amat baik, karena kita punya Allah yang sungguh amat baik kepada kita. Oma-oma sekalian, di tahun 2023, tahun yang baru ini, kita beribadah bersama-sama. Kalau kita mau merenungkan, Tuhan itu nampaknya tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dari 2022, bahkan sedari dulu-dulu, kalau kita kilas balik, nampaknya Tuhan tidak pernah melepaskan kasih-Nya dari kita. Nampaknya Tuhan tidak pernah menutup matanya dari kita. Ia seperti gembala yang baik, dan kita seperti domba-dombanya. Ia selalu menjaga kemana kita pergi. Ia selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan pastilah Dia membuat sungguh amat baik kehidupan kita. Mari di ibadah kali ini kita angkat satu pujian Gembala yang baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening. Di jalan maut dan sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlah bening. Mari oma kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang sungguh amat baik. Engkau merawat kami sedari kami lahir hadir di tengah dunia ini sampai detik ini. Tuhan merawat kami. Kami ketika sedang sakit atau dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan memberi kesembuhan kepada kami. Tuhan pulihkan kami. Kami yang ketakutan, Tuhan pegang hidup kami, sehingga kami yang takut menjadi berani melangkah dalam hidup kami. Kami yang merasa diri tidak layak, Tuhan angkat kami dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa layak dalam kehidupan ini.
Sungguh Tuhan begitu baik. Sungguh Tuhan memelihara kami. Sungguh Tuhan begitu menjaga kami. Maka dari itu Tuhan, kami yakin dan percaya, apapun kesulitan kami, apapun saat ini tantangan yang sedang kami hadapi, atau apapun kondisi tubuh kami yang saat ini sedang lemah, kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kami, dan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami akan beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya setiap lagu-lagu yang akan kami puji, naikkan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman yang akan kami dengar, kami bisa tangkap, kami bisa taruh dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, setiap langkah yang kita jalani dari hari demi hari, dari minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, setiap langkah yang kita jalani itu diatur oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita dalam langkah kita itu banyak yang mengalami suka, tapi mungkin ada juga saatnya setiap langkah yang kita ambil penuh duka. Namun bukan berarti ketika kita mengalami duka dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tidak baik kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik. Maka dari itu, mari kita yakini dalam hati kita tanam dalam hati, pikiran, dan jiwa kita, yang langkah kita diatur oleh Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahar. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejak
kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu kan Tuhan memelihara kita, Tuhan merawat kita. Kalau kita bisa bangun di pagi hari, itu suatu tanda atau tindakan Tuhan yang sederhana tapi luar biasa. Kita bangun pagi hari, kita bisa membuka mata kita bisa menggerakkan tubuh kita, bahkan kita bisa melihat orang yang kita kasihi atau orang-orang sekitar rumah kita. Itu suatu tanda Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun, bahkan ketika kita merasa aku gak mampu lagi, Tuhan mampukan kita dengan pemeliharaan yang ajaib. Bahkan di saat kita merasa tidak ada jalan lagi, yakinlah dan percaya akan selalu ada jalan, akan selalu ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, masih ada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat sore, Bapak Ibu, Opa Oma, Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Mengucap syukur kita dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2023, dan hari ini adalah ibadah Komisi Senior Immanuel secara online perdana di tahun ini. Sungguh apapun yang kita alami, sungguh kita mengucap syukur Tuhan Yesus yang pimpin pelihara kita
hingga sore hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, meski secara online. Tuhan berkati dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Ketika kami beribadah, Tuhan Yesus hadir mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Pak Oma, bagian firman Tuhan yang kita pelajari, renungkan sore hari ini diambil dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Mazmur 18 ayat 1 sampai ke-7, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilitti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanmu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Biar firman Tuhan yang berbahagia saat kita yang membaca berikan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Opa Oma, di dalam setiap pelayanan bank ada yang disebut dengan customer service. Jadi bank-bank yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia, mereka tahu dan menyediakan namanya customer service, yaitu pelayanan kepada pelanggan. Jadi ketika kita nasabah mengalami kesulitan, mengalami masalah, maka kita dapat datang kepada customer service ini. Misalnya kartu ATM kita hilang, atau ketika kita pergi ke ATM, kita menarik uang, uangnya nggak keluar, tapi saldonya terpotong. Atau kita kehilangan sejumlah uang saldo tanpa kita ketahui. Maka kita datang ke pusat pertolongan, pusat bantuan customer service ini untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Di negara Amerika Serikat juga ada yang disebut 911 911, juga merupakan pusat pertolongan kepada masyarakat warga Amerika Serikat yang mengalami masalah. Misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan butuh ambulan, dapat menghubungi 911. Atau ketika rumahnya kemudian ada maling, ada pencuri, ada perampok yang datang, tapi kita mengetahui, kita dapat menelpon 911 sebagai pusat pertolongan. Atau jikalau kita tersesat, kita juga dapat meminta bantuan pertolongan kepada 911. Bapak Ibu, Opa Oma, dalam kehidupan yang kita jalani ada pusat-pusat bantuan di mana ada orang-orang yang menyediakan diri untuk menolong kita menyelesaikan masalah kita, yang akan membantu
kita untuk menolong apa yang sedang kita alami, kesulitan demi kesulitan. Tetapi bagian firman Tuhan sungguh menyadarkan kepada kita bahwa ada pertolongan-pertolongan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ada bantuan-bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Allah kita, yang datangnya dari surga, yang melindungi kita, yang membebaskan kita dari segala penderitaan kita. Mazmur 18 ditulis oleh Daud, dan di sana dikatakan Daud menuliskan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Kita tahu bahwa ketika Daud dia ada dalam pelarian karena dia akan ditangkap dan dibunuh oleh Raja Saul, kehidupannya tidaklah mudah. Daud harus berlari dari satu daerah sampai ke daerah yang lain. Bahkan ketika dia sampai di kota Gat, di sana dia berjumpa dengan Raja Akis yang juga musuh dari Daud. Dapat kita bayangkan, di belakang dia dikejar oleh Raja Saul, akan dibunuh. Dan sekarang ketika tiba di kota Gat, dia menghadapi Raja Akis, musuhnya. Yang tentu jika dia tahu dia adalah Daud yang pernah mengalahkan Raja Akis, dia akan dibunuh, dia akan dibinasakan. Hidup di dalam penderitaan, bahkan nyaris mati, itulah yang dialami oleh Daud. Tentu dalam pelariannya segala kebutuhan hidupnya pun sangatlah terbatas. Daud perlu meminta bantuan pertolongan dari orang-orang yang dia jumpai dalam perjalanan pelariannya. Dan itu tidaklah mudah. Tidak semua orang mau membantu menolong Daud. Tapi menarik, ketika Daud dikatakan lepas dari semua musuh-musuhnya, lepas dari cengkeraman Raja Saul, Daud melihat bahwa itu semua karena Tuhan Allah yang mengerjakan dalam kehidupannya. Maka di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Dan mengasihi Allah yang begitu setia memimpin beliau, memelihara kehidupannya, melindungi dia dari musuh-musuhnya, melindungi dia dari kejaran Raja Saul, memenuhi kebutuhan hari demi hari dalam masa-masa sulit pelariannya. Daud memuji kesetiaan Allah, kasih Allah, kuasa Allah dalam kehidupan yang dia jalani. Ayat 3 dikatakan, bukit batuku, kubu pertananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Menunjukkan bahwa Daud itu memiliki kesadaran bahwa kehidupan yang dia jalani, dia masih ada selamat dari musuh dan Raja Saul karena Tuhan Allah yang melihara dia. Tentu Daud juga tahu ada orang-orang yang menolong dia, ada pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk membantu Daud. Bapak Ibu, opa-opa sekalian, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani sungguhlah terbatas kemampuan kita. Kekuatan kita, opa-opa, Bapak Ibu, tentulah jauh berkurang daripada semasa kita muda. Kita perlu bantuan, pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dulu sewaktu kita muda, oma-oma merasa dirinya kuat, tubuh saya kuat, tubuh saya sehat. Tetapi ketika usia semakin lanjut, tubuh kita semakin lemah. Bukan saja kekuatannya, kita menjadi mudah sakit. Dulu dapat berlari dengan cepat, sekarang untuk berjalan pun kita harus berhati-hati dengan lambat. Bahkan kita memerlukan bantuan, pertolongan, baik itu tongkat atau orang yang mendampingi kita. Ada dokter yang merawat, memberikan obat kepada kita. Ada anak cucu, ada perawat yang menjaga kita setiap hari. Itu semua Tuhan yang sediakan bagi kita. Belajar dari Raja Daud, melihat segala sesuatu kehidupan yang dijalani, Tuhan Allah yang pelihara. Bapak, Ibu, Opa, Oma, belum lama kita merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia yang disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Menjadi satu pelajaran untuk kita semua, Bapak, Ibu, Opa, Oma, di tahun yang baru ini, di tahun 2023, kita tidak tahu akan hari-hari yang akan kita lalui. Dalam kondisi tubuh kita yang terbatas, yang lemah, yang kita membutuhkan bantuan pertolongan orang lain, tetapi kita jangan pernah melupakan akan kehidupan doa kita. Kita berseru kepada Tuhan karena Dia mendengar setiap keluhan kita, pengharapan kita, seruan kita, dan Dia berikan satu perlindungan, kebaikan bagi kita semua. Sama seperti Daud dalam ayat yang 7, dia katakan demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Daud percaya di dalam kesesakan, di dalam pergumulan ia dihadapi. Ketika dia berseru, Tuhan Allah mendengar dan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan Yesus pun juga berkata kepada kita semua, mari datanglah kepadaku, hai engkau yang lemah, letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah janji Yesus Kristus bagi setiap kita, murid-muridnya. Di tahun yang baru, tentu kita tidak boleh menjadi patah semangat, tapi justru semakin meyakini bahwa Yesus Kristus setia. Dia akan tolong kita dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi. Dalam segala keterbatasan, Tuhan sediakan pribadi-pribadi yang akan memberikan pertolongan, penghiburan, bantuan kepada kita. Tapi kita tidak boleh lupa, itu semua karena Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, memakai mereka semua untuk memelihara hidup kita. Ada bantuan-bantuan yang tidak dapat sepenuhnya manusia berikan. Hanya Tuhan yang sama, yaitu penghiburan, kesehatan, kehidupan setiap hari, bahkan sukacita. Itu karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membangun kehidupan doa yang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga dalam berbagai perkara kita percaya Tuhan Yesus berkarya. Amin.
Bapak Ibu, Opa Oma, ayat hafalan kita pada sore hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat ke-7a. Mazmur 18 ayat ke-7a, demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ya. Ayat hafalannya Mazmur 18 ayat 7a. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur belajar dari Daud dalam masa-masa kehidupan yang tidak mudah, dalam pelarian, dalam penderitaan, bahkan nyawa yang dipertaruhkan dari musuh, dari tangan Saul. Tapi Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hari demi hari. Mengajarkan kepada Daud untuk terus berseru, berdoa kepada Tuhan dalam masa-masa kesesakan, karena Tuhan mendengar dan Tuhan sediakan pemulihan bagi kami semua. Mengucap syukur untuk Opa Oma, Komisi Senior Immanuel GKM Kenari. Sore hari ini kami boleh beribadah secara online di tahun 2023. Kami mengucap syukur sepanjang tahun 2022 Tuhan Yesus Gembala kami yang hidup setia pelihara kami untuk memasuki tahun yang baru. Hari depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kami alami. Meski manusia jasmani kami terus merosot, tubuh kami semakin lemah dan terbatas, tetapi manusia rohani kami terus dibangun sedemikian rupa, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga dalam segala kesesakan kami, dalam segala pergumulan kesulitan kami berseru, berdoa kepada Tuhan Yesus. Engkau yang mendengar dan menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Hari demi hari yang kami jalani ada sukacita. Bantuan manusia sungguh terbatas. Kami belajar mengandalkan Tuhan Yesus di dalam keseharian kami. Berkati setiap jemaatmu, Komisi Senior Immanuel, di dalam masa-masa usia yang lanjut, dalam segala keterbatasan, kelemahan, sakit, kesepian. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau peliharakan kami. Ada kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang Engkau limpahkan, bahkan penghiburan sukacita Engkau berikan kepada kami semua. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga, dari opa, oma sekalian, anak, cucu. Sungguh Tuhan, Engkau yang peliharakan. Mungkin mereka tidak bersama dengan kami, ada di kota yang lain, di tempat yang lain, bahkan negara lain. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Peliharakan setiap keluarga-keluarga, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka dalam segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan memberikan pemulihan dan kebaikan. Bahkan segala usaha yang dilakukan, Tuhan Yesus membuat berhasil, sehingga mendatangkan sukacita bagi segenap anggota keluarga kami. Berkati segenap pengurus Komisi Senior Immanuel GKM Kenari di tahun yang baru. Ada banyak pelayanan ibadah kesaksian yang dirancangkan. Kami rindu semua dapat berjalan dengan baik karena keterlibatan setiap opa oma sekalian di dalam mendukung berbagai rupa-rupa pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesatuan hati, kebersamaan di dalam mengelola
pelayanan komisi senior ini menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus melimpah dalam kehidupan opa-oma sekalian di dalam hari demi hari yang dijalani di tahun yang baru. Ada sukacita yang melimpah, ada kebahagiaan yang mengiringi kehidupan hari demi hari, karena anugerah Tuhan selalu hadir dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, Komisi Senior Immanuel GKP Kendari, hari ini kita belajar bahwa dalam segala kesesakan, keterbatasan, kelemahan yang kita alami, kita belajar untuk berseru kepada Tuhan. Dia mendengar dan memelihara kehidupan kita hari demi hari. Mengucap syukur, Tuhan sediakan banyak pribadi yang mengasihi kita, yang menghibur kita. Itu semua karena Yesus Kristus sediakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.